Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo Sobat Baziz dan juga pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali bersama saya dalam tayangan Mutiara Iman UB TV. Alhamdulillah, hari ini saya sangat senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak lagi, menambah ilmu dan juga wawasan baru bersama narasumber kita yang sangat spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ustadz R. Ahmad Muhajir Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di tengah-tengah kami di sela-sela kesibukan Ustadz yang luar biasa. Jadi Ustadz, tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kita kali ini adalah ZIS sebagai pendorong ekonomi produktif. Jadi zakat, infak, dan sedekah itu adalah salah satu instrumen yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan juga menentukan. ZIS digadang sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat duafa. Lalu Ustadz, berbicara tentang ZIS, sebenarnya apa sih fungsi zakat dalam bidang ekonomi? Monggo, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Iman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyampaikan hal-hal kebaikan. Baik, pertanyaan tentang ZIS tadi, bahwa sesungguhnya adalah salah satu bagian daripada kita sebagai umat muslim adalah diberikan kelebihan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu apakah itu memiliki kepemilikan, hal itu ada dimiliki oleh kita semuanya? Tentu jawabannya adalah tidak. Ada hak-hak yang mestinya itu menjadi haknya orang lain. Ada haknya orang fakir miskin barangkali, ada haknya yang patut kita berikan sampaikan kepada orang lain, sehingga di situ mereka yang termasuk ke dalam 8 asnaf itu adalah bagian daripada orang-orang yang berhak atas harta kepemilikan kita. Tentu yang sudah ada batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama. Nah, berkaitan dengan apa sih sesungguhnya fungsi ZIS bagi perekonomian begitu? Iya. Tentu salah satu daripada asnaf yang telah disebutkan oleh agama kita, diantaranya adalah fuqara wal masakin. Di sana ada orang fakir, ada orang miskin. Tentu sebagai pemahaman kepada kita semuanya, apa sih fakir miskin itu? Tentu yang pertama adalah fakir. Orang fakir itu adalah singkatnya dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Maka di sini peran zakat sangat membantu kepada kita semuanya, kepada orang-orang fakir. Lalu kemudian yang kedua ada orang miskin. Apa sih miskin itu? Dia adalah orang yang mampu bekerja sesungguhnya, mampu mengekspresikan dirinya untuk bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup dalam kebutuhan sehari-harinya. Itu orang miskin. Dari kedua orang ini tentu masuk dalam kategori orang-orang yang dapatnya diberikan zakat oleh apakah sebuah badan, apakah secara pribadi. Tentu ketika orang itu setelah memberikan atau menerima sebuah harta daripada zakat yang diberikan kepada yang bersangkutan, nah setidak-tidaknya adalah ini dapat memberikan bantuan secara perekonomian kepada yang bersangkutan. Apakah dana itu akan digunakan sebagai konsumtif pada dirinya, pada kehidupannya, ataukah dana itu akan dipergunakannya untuk ada pengembangan usahanya. Tentu karena minimnya dana yang diberikan kepada yang bersangkutan, tentu nominalnya adalah tidak sebanyak yang diharapkan, karena mungkin banyaknya orang-orang yang menerima zakat. Nah, barangkali dalam konteks inilah orang-orang yang menerima zakat itu hanya digunakan untuk sebagai
bahan konsumtif kepada dirinya. Dalam konteks hari ini misalnya ketika ada kenaikan bahan bakar misalnya, di mana orang-orang sedang tanda kutip merasakan kesusahan, dan tidak semua orang yang mampu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima harta yang dimiliki dari apa yang dihasil diusahakannya itu, sudah barang tentu potensi-potensi yang ada pada diri manusia, khususnya umat Islam yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah peran kita sebagai kepada sesama saudara kita. Tentu akan hal itu memang harus didasari oleh kesadaran yang ada pada diri manusia. Di samping memang sebuah kewajiban, tentu harus ada kesadaran. Tidak ada gunanya lalu kemudian kita terpaksa mengeluarkan zakat, hasilnya itu akan tidak maksimal, atau adalah bahwa orang itu hanya akan menerima hanya akan kehilangan sebuah hartanya. Kira-kira begitu. Walaupun dalam konteks ini misalnya ketika ada orang misalnya PNS yang dipotong setiap bulannya 2,5% daripada hasil yang diterimanya, saya pikir itu adalah nominal cukup minim. Artinya orang-orang semacam pegawai yang diberikan hak kepemilikan atas orang lain itu adalah, saya pikir itu sangat minim sekali sesungguhnya, bukan hal yang memberatkan. Nah, dari model-model itulah maka peran-peran semacam ZIS, maka peran-peran semacam orang person to person itu bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang membutuhkan. Baik, gitu. Jadi itu semua dimulai dari kesadaran diri kita ya Ustadz. Betul. Untuk membantu sesama muslim. Baik. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita akan kembali lagi bersama Mutiara Iman